Halo semuanya, apa kabar? Ya, kembali berjumpa dengan Bisnisma Channel. Oke, pada kesempatan malam ini saya akan sharing dengan Anda, berbagi sesuatu yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat positif ya. Oke, pada malam hari ini kita akan membahas 12 hukum alam semesta. Tanpa sadar ya, ataupun mungkin Anda menyadarinya ataupun tidak menyadarinya, sebenarnya kehidupan kita terkoneksi dan terhubung dengan hukum-hukum alam semesta. Dan pada kesempatan malam ini saya akan berbagi kepada Anda 12 hukum alam semesta yang saat ini berlangsung dalam kehidupan kita semua. Oke, yang pertama adalah the law of divine oneness ya, yaitu hukum kesatuan atau hukum keesaan ya. Kita adalah makhluk spiritual yang terkoneksi sebagai bentuk energi dengan makhluk-makhluk lainnya, dengan benda apapun, dengan situasi apapun dan kondisi apapun. Dan sesungguhnya energi tersebut menyatu menjadi satu dan terkoneksi dengan hukum keesaan, yaitu kekuatan Sang Maha Pencipta, kekuatan spiritual yang sangat tinggi, yaitu kekuatan Sang Pencipta. Artinya begini untuk teman-teman semua ya, oke, supaya kita bisa lebih memahami dan betul-betul mengkoneksikan dengan tujuan kita, harapan kita. Mungkin Anda berjuang ya, mungkin Anda berhadapan dengan berbagai macam tantangan dalam hidup ini. Ingat, kekuatan Anda adalah satu kekuatan yang bisa Anda koneksikan, menyatu dengan satu kekuatan alam semesta, yaitu kekuatan Tuhan ya. Kalau sudah demikian, Anda akan memiliki kekuatan yang luar biasa, karena semua menyatu menjadi satu energi, yaitu kekuatan kesatuan yang bersinergi secara spiritual terhadap alam semesta. Oke, nomor 2 adalah the law of vibration, yaitu hukum getaran ya, di mana setiap makhluk hidup, benda, dan segala situasi dan kondisi memiliki satu energi atau getaran. Nah, bagaimana kita menghubungkan dengan hal itu? Satu polanya, kita memiliki kendali terhadap getaran kita sendiri. Kita bisa mengkoneksikan. Ketika menginginkan getaran-getaran positif yang Anda inginkan, maka langkah pertama Anda membangun getaran positif di dalam diri Anda. Kenapa? Karena semua yang terjadi di alam semesta ini bergerak. Mereka hidup, mereka memiliki getaran-getaran dan energinya. Dan di sini akan terjadi satu koneksi yang selaras dan serasi tergantung getaran yang kita miliki. Kita terkoneksi dengan hukum the law of vibration atau getaran ini dengan frekuensi yang kita punya ya teman-teman. Sehingga kalau Anda menginginkan bahagia, maka tersenyumlah terlebih dahulu, bahagia terlebih dahulu, senang terlebih dahulu, sehingga di sekeliling Anda boleh jadi ikut terbawa arus emosional positif tersebut. Nomor 3, ini adalah the law of action, yaitu hukum tindakan atau aksi. Teman-teman, dari setiap tindakan yang kita lakukan, itu akan memberikan satu reaksi yang terjadi. Apapun bentuknya, positif atau negatif tindakan yang Anda lakukan, itu akan berbuah satu konsekuensi aksi yang Anda terima. Ya, tergantung Anda bertindak seperti apa, aksinya pun akan bergaris lurus, positif atau negatif, maka akan terjadi beriringan ya, seperti itu teman-teman. Maka dari itu kita punya kendali terhadap diri kita. Mulailah merencanakan action-action terbaik yang bisa Anda lakukan. Mulailah merencanakan tindakan yang positif yang bisa Anda kerjakan ya, untuk membangun Anda, atau mungkin tindakan yang bisa Anda eksplor di luar ya. Tujuannya apa? Alam akan memastikan satu aksi dan memastikan satu reaksi yang terjadi. Yang nomor 4, tanpa Anda sadari, Anda terhubung dengan hukum alam semesta yang fenomena, yaitu the law of cause and effect, ya, yaitu sebab akibat. Tidak bisa dipungkiri, ibarat kita menggeser tongkat, ya, ujung satu pasti akan menggeser tongkat ujung lainnya. Berarti sebab akibat ini sudah tidak bisa dipungkiri. Kita fokus dengan sebab atau kita fokus dengan akibat, itu akan betul-betul menentukan. Hukum sebab akibat ini benar-benar terjadi di alam semesta. Ketika Anda membuat sebab-sebab yang positif, berarti akibatnya pun positif. Ketika Anda membuat sebab yang negatif, akibatnya pun negatif. Dan semua orang terkoneksi dengan hal ini.
dalam 24 jam setiap hari, siapapun mereka terkoneksi dengan hukum sebab akibat ini, ya, di mana mereka memiliki kendali untuk membuat sebab, ya, memiliki kendali untuk membuat satu penyebab-penyebab dalam kehidupan yang terjadi. Berarti kalau Anda menginginkan sebuah akibat baik, Anda rencanakan sebab-sebab yang positif dan baik untuk hidup Anda. Yang nomor 5 kita akan jelaskan adalah the law of correspondence, yaitu segala sistem yang terjadi dalam hidup seseorang, siapapun mereka, terhubung dengan hukum ini, ya. Oke, hukum koresponden ini adalah sebuah respon, ya, sebuah respon. Ketika mungkin Anda senyum, maka teman Anda senyum. Tapi ketika Anda marah, teman Anda marah. Dari setiap hal yang terjadi ada respon balik yang terjadi, ya. Mungkin satu ilustrasi, ya, ketika mungkin di antara badan Anda ada yang sakit, biasanya kata-kata Anda mengatakan ini sakit. Atau mungkin jiwa Anda pun mengakui bahwa ada sesuatu yang tidak enak dan tidak nyaman di dalam badan Anda. Artinya begini, dalam segala peristiwa yang terjadi ada respon, baik itu respon positif atau negatif yang terjadi dalam hukum the law of correspondence ini, ya. Anda bisa pelajari lagi lebih, memahami tentang hal ini supaya Anda betul-betul bisa memaksimalkan bagaimana hukum alam semesta bekerja untuk kehidupan kita. Oke, yang nomor 6 adalah the law of polarity, yaitu polaritas, lawan. Dalam hukum alam semesta, ya, pasti ada pasangannya, ada lawannya, ya. Kanan dan kiri, atas dan bawah, langit dan bumi. Semua kondisi ada lawannya. Nah, kita saat ini mungkin saat ini berjuang. Anda saat ini lagi membangun, merubah nasib Anda lebih baik. Anda berbisnis, berusaha, dan melakukan pekerjaan apapun untuk kehidupan Anda. Nah, dalam hukum hidup, di dalam the law of polarity ini, Anda akan berhadapan dengan satu siklus. Boleh jadi Anda berhadapan dengan susah, ya, tapi Anda berhadapan juga dengan mudah, ya. Anda berhadapan dengan sedih, pasti Anda akan dapatkan pasangannya pula, yaitu senang. Jadi semua itu akan terus berjalan. Jadi tidak usah khawatir dalam hidup Anda kalau perjalanan Anda diikuti dengan suka duka atau pahit manis, karena manis dan pahit adalah lawannya. Oke, mungkin itu bisa Anda pahami dan bisa Anda pelajari lagi. Baik teman-teman, yang nomor 7 kita akan memahami, ini sangat fenomenal, ya, yaitu the law of attraction, ya, sebuah hukum tarik-menarik. Ini fenomenal sekali, banyak sekali yang menjelaskan tentang hal ini, yaitu hukum tarik-menarik dalam sistem hidup, ya. Getaran dan energi semua memiliki satu gelombang, ya, yang terhubung dan terkoneksi, yaitu dengan tarik-menarik. Energi ini adalah tergantung frekuensi yang kita punya. Semua orang terhubung dengan hukum ini, hukum tarik-menarik ini, ya. Ketika Anda mungkin menginginkan bahagia, tapi Anda sedih, artinya Anda sudah menabrak hukum. Ingin bahagia, tapi Anda mengeluh. Itu nggak bisa. Ketika Anda mengeluh, ya Anda menarik lagi kesulitan berikutnya. Tapi kalau Anda sudah bersyukur, Anda senang, Anda menarik kebahagiaan. Jadi di dalam hukum tarik-menarik adalah satu energi yang menarik energi yang sama, satu frekuensi yang menarik dengan frekuensi yang sama. Contoh, mungkin Anda arahkan hukum the law of attraction ini dengan impian-impian Anda. Anda ingin rumah, Anda ingin mobil. Maka langkah pertama adalah apa yang terjadi dengan emosi, ya, emosional yang Anda miliki ketika memiliki mobil tersebut. Apa yang terjadi dengan emosional Anda ketika memiliki rumah tersebut. Kalau Anda melihat memiliki mobil, rumah impian Anda adalah satu kebahagiaan, maka energi yang harus Anda dapat saat ini, Anda sudah bahagia dulu, dapatkan energinya, dapatkan gairahnya. Anda sudah merasakan gairah itu, ya, saat ini. Padahal belum terjadi secara fisik. Itu artinya kita menyelaraskan energi pada saat Anda memiliki apapun yang Anda inginkan, Anda menarik energinya, ya, bahwa energinya Anda harus dapat dari saat ini. Sehingga Anda berproses untuk menciptakan setiap fisiknya itu terjadi menjadi sesuatu yang menyenangkan. Nah, inilah yang disebut dengan the law of attraction. Jadi hukum tarik-menarik. Kita menarik sesuatu yang sama, kita menarik jenis yang sama, kita menarik energi yang sama sesuai dengan yang kita pancarkan melalui pikiran dan perasaan. Getaran positif menarik hal positif, getaran negatif menarik hal yang negatif. Yang nomor 8 adalah the law of compensation, yaitu reward atau hadiah.
Artinya begini, setiap hal yang baik yang Anda lakukan di situ ada berkah, ada hadiah, ada pahala, ada sesuatu yang bisa Anda terima. Sehingga Anda tidak usah memikirkan apa yang akan Anda terima, yang akan Anda dapatkan. Yang penting satu hal yang Anda lakukan adalah sesuatu yang memberikan satu kontribusi positif dalam setiap hal. Kenapa? Karena di sini ada the law of compensation, yaitu reward atau hadiah, sebuah kompensasi yang bisa Anda terima. Dan itu nggak bisa dipungkiri. Semua orang yang memiliki kontribusi hal-hal yang positif, yang terhubung dengan orang lain atau alam semesta, maka dia akan diberikan satu kompensasi, satu berkah boleh jadi, satu hadiah bisa jadi, atau sesuatu hal yang baik yang Anda bisa terima, ya. Berikutnya adalah the law of perpetual transmutasi energi. Ini adalah satu kemampuan yang dimiliki manusia, merubah dirinya, merubah nasibnya. Mungkin nasib yang biasa menjadi nasib yang lebih baik. Kehidupan biasa, dia berupaya berproses dengan disiplin, ya, karena sistem alam itu berubah, ya. Jadi setiap waktu itu berubah, setiap tahun itu berubah, bahkan tradisi pun berubah, kebiasaan pun berubah, ya. Budaya pun biasanya ikut berubah. Artinya begini, dalam hidup manusia memiliki satu transmutasi energi, perubahan, sistem perubahan yang bisa berubah. Usia kita aja berubah secara otomatis. Nah, maka dari itu untuk teman-teman saat ini yang dimanapun Anda berjuang, jangan pernah takut. Kondisi apapun saat ini Anda, kalau Anda mungkin masih dilihat orang biasa, Anda tinggal fokus belajar. Anda fokus membangun skill, Anda fokus membangun kualitas secara disiplin dan kontinu yang terus-menerus. Itu akan membuat sesuatu ibarat benih menjadi buah, ya, ibarat tunas menjadi pohon, dan itulah sistem perubahan yang terjadi dalam semesta, disebut dengan transmutasi energi. Mungkin Anda yang awalnya biasa menjadi orang sukses, itu bisa berubah ketika Anda menginginkan hal itu, karena ada hukum transmutasi energi. Oke, berikutnya adalah the law of relativitas, ya, atau relativity. Ini adalah sesuatu yang bisa kita pandang dari sudut mana. Contoh, tinggi dan pendek itu tergantung kita memandangnya. Pendek bisa dianggap pendek ketika dibandingkan dengan tinggi, tapi pendek ini nggak bisa dibandingkan dengan, kalau tidak ada tinggi berarti pendek ini tidak ada bandingannya, gitu ya. Jadi tergantung cara pandang kita. Kalau hidup Anda susah, ya, cara pandang Anda dari sudut mana, ya. Kalau Anda melihat dari orang yang jauh lebih susah lagi, Anda bisa juga mengatakan hidup saya beruntung, ya. Tapi kalau Anda bandingkan dengan seseorang yang mungkin menurut Anda lebih baik hidupnya, lebih beruntung, bisa jadi Anda mengatakan susah. Tergantung di mana Anda melihat sudut pandangnya, karena sistem dalam hukum alam semesta ada the law of relativity atau relativitas, ya, relatif. Jadi tergantung, relatif, tergantung, disebut pendek, disebut tinggi, atau mungkin sukses, susah, mudah, sulit, itu tergantung dari mana Anda melihatnya. Artinya begini, dalam hukum hidup, selama Anda melihat segala sesuatunya secara positif, Anda melihat kehidupan ini secara positif, Anda melihat sesuatu yang menguntungkan untuk Anda semua, karena Anda selalu mengkoneksikan cara pandang Anda yang selalu positif dalam setiap peristiwa, kejadian, dan kehidupan kita sehari-hari, ya. Kalau mungkin Anda dihadapkan dengan kesulitan, Anda memandang secara positif bahwa ini adalah baik, ini mendidik, ini adalah membangun kualitas, ini adalah melatih kesabaran, dan berbagai macam hal, sehingga Anda terhindar dari sesuatu getaran negatif, ya, misalnya mengeluh atau putus asa. Oke, berikutnya adalah the law of rhythm. Ini adalah hukum irama, di mana dalam kehidupan ini ada siklusnya, ya, dan tidak menetap pada satu kondisi. Contoh, misalnya hari ini musim hujan, tapi akan berubah ke musim kemarau. Mungkin hari ini berganti, masa berganti, musim berganti. Ada satu irama malam dan siang, tepat pada waktunya. Contoh, kita nggak bisa mengharapkan malam di siang hari, gitu ya. Anda nggak bisa mengharapkan siang di malam hari, tapi itu berada pada tempatnya, berada pada titiknya. Kutub utara dan selatan berada pada titiknya, tergantung kita mau kemana, ya. Kita nggak bisa menginginkan sinar matahari di di tengah malam, nggak bisa, karena matahari muncul di pagi hari, gitu ya, di pagi hari. Artinya begini, dalam the law of rhythm ini, hukum irama ini, ada waktu-waktu yang tepat, ada posisi-posisi yang tepat,
ya, kita hubungkan dengan perjuangan yang kita lakukan saat ini. Misalnya ya, Anda berjuang untuk memperbaiki nasib Anda, memperbaiki kehidupan Anda lebih baik, menghadapi masa depan untuk bisa lebih sukses ya teman-teman. Mungkin ada fase-fasenya. Anda akan menerima imbalan-imbalan atau bayaran dari pekerjaan tidak selalu sesuai dengan keinginan kita, tapi sesuai dengan ketentuan-ketentuan alam. Ada waktunya yang pas. Bisa jadi Anda mengharapkan hari ini, tapi yang terjadi besok. Bisa terjadi mungkin minggu depan terjadi. Padahal kita sudah melakukan hari ini, karena satu ketentuan sistem sudah ada. Irama ini sesuai gitu loh, pada waktunya, tempatnya, dan kondisinya. Jadi itu semua sudah berlaku secara otomatis teman-teman ya. Jadi kita tinggal ikuti saja arusnya, ikuti iramanya ya. Kita tetap berada dalam kontrol diri yang positif ya. Oke. Berikutnya adalah the law of gender. Ini adalah satu hukum di mana dalam alam semesta semua tercipta lawan jenis, laki-laki dan perempuan, betina dan juga jantan, feminim dan maskulin ya. Ini adalah satu hukum alam semesta yang sudah tercipta di muka bumi ini, dan ini menjadikan satu sinergi yang cukup mampu membuat perubahan ketika jantan, maskulin dan feminim ini menyatu menjadi satu kekuatan. Disitulah terlahir ya perubahan-perubahan kehidupan yang luar biasa. Sehingga di dalam hukum gender ini ya, wanita, laki-laki dan wanita memiliki peran yang sangat penting untuk terjadinya kesinambungan kehidupan di alam semesta ini. Oke, teman-teman, untuk lebih jelas ya, lebih paham hal ini, terus Anda gali. Semakin Anda mengenal hukum-hukum alam semesta, semakin Anda akan mengetahui dan menjalani hidup ini dengan penuh dengan fokus, penuh dengan konsentrasi. Ya, kita akan mampu membongkar sukses yang Anda inginkan. Baik, teman-teman, sampai jumpa di channel berikut ya, di Bisnisma channel ya, teman-teman. Jangan lupa Anda subscribe ya. Jangan lupa Anda like ya, teman-teman, sehingga channel ini terus berkembang, bertumbuh, dan kita akan belajar bersama-sama. Sampai jumpa lagi, lawan keraguan dan hancurkan ketakutan.